Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Minhatul Maula, S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan anak, yaitu dengan retardasi mental. Apa itu retardasi mental? Saya akan jelaskan bagaimana dengan definisi, tujuan, gejala, serta diagnosis, evaluasi, dan intervensi. Yang pertama kita akan bahas apa itu RM. RM adalah retardasi mental. Definisi: kemampuan mental yang tidak mencukupi, suatu keadaan yang di intelektual berada di bawah normal, timbul pada masa perkembangan di bawah usia 18 tahun, berakibat lemasnya proses belajar dan adaptasi sosial. Kelemahan atau ketidakmampuan kognitif muncul pada masa anak-anak kurang lebih 18 tahun. Kecerdasan di bawah normal, IQ 70-75 kurang, disertai keterbatasan lain pada sedikitnya dua area berikut: berbicara dan berbahasa, keterampilan merawat diri, keterampilan sosial, penggunaan sarana masyarakat, kesehatan, keamanan, akademik fungsional, bekerja dan rileks, dan lain-lain. Ditandai oleh hendaknya keterampilan selama masa perkembangan sebagai berpengaruh pada TK inteleksia anak, yaitu pada kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial anak. RM ringan mampu mendidik, mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar. Jadi pada anak usia sekolah dasar bisa diketahui dengan tanda-tanda dan gejala tersebut. Anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar tamat SD. RM berat bisa kita ketahui sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Hanya mampu dilatih belajar berbicara, keterampilan untuk memelihara tubuh dasar. Angka kejadian 8% sampai dari seluruh RM. Etiologi: faktor prekonsepsi, kelainan kromosom atau sindrom. Sindrom yaitu kelainan pada anak yang disebabkan oleh faktor gen, juga bisa keturunan. Faktor prenatal, kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan, infeksi yet protogen, dan toksin di fungsi plasenta. Faktor perinatal, prematuritas, perdarahan intelektual, asleomatrum. Faktor postnatal, infeksi, trauma, gangguan metabolik, hipoglikemia, dan malnutrisi. Anak yang kekurangan nutrisi bisa juga terkena RM. Kemiskinan dan tidak harmonis sosial, keluruhan, interaksi anak kurang, penelantaraan anak. Juga faktor-faktor yang lain, misal keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental. Manifestasi klinis dengan gangguan kognitif. Yang pertama, lambatnya keterampilan dan bahasa, gagal melewati tahap perkembangan utama, kemungkinan lambatnya pertumbuhan, kemungkinan tonus otot abnormal, terlambatnya perkembangan motorik bahasa, halus dan kasar.
uji laboratorium dan diagnostik, uji inteligensi standar, uji perkembangan seperti Denver, DDST, dan lain sebagainya. Reaksi orang tua, disintegrasi, shock, malu, rasa bersalah, kecewa, menyalahkan dokter, mencari keajaiban. Penyesuaian diri, ambivalent, mencari usaha menenangkan diri. Reintegrasi, berfungsi efektif, berpikir realistis, buat program bagi anaknya, dan lain sebagainya. Rehabilitasi, pendidikan dan latihan, perawatan dan panti perawatan, rehabilitasi kerja. Penerimaan anak dan merasa berarti, penolakan anak menyebabkan frustasi, murung, benci, mokal, dan lain-lain. Pencegahan, imunisasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi selama ibu kehamilan dan setelah bayi lahir dan sampai usia tahun. Konseling perkawinan, pemeriksaan kelainan rutin, nutrisi yang baik, persalinan oleh tenaga kesehatan, memperbanyak salinitas gizi, program pengentasan kemiskinan. Karakteristik usia prasekolah, retardasi mencolok, minimal butuh perawatan total. Usia sekolah, usia prasekolah, usia prasekolah, retardasi mencolok, minimal butuh perawatan total. Dan usia sekolah, keterlambatan nyata di semua area perkembangan memperlihatkan respon emosional besar, keterampilan latihan kaki, tenaga dan rahang, butuh pengawasan pribadi. Usia mental bayi muda. Usia dewasa mungkin bisa berjalan, butuh perawatan total, biasanya diikuti dengan kelainan fisik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.